فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa mengawali pagi hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita meneruskan kembali pembahasan tafsir surah Al-Kahfi yang kita ringkas dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai di ayat yang ke 32 ya kalau nggak salah. Ya, kita sampai pada ayat yang ke-32 yaitu kisah tentang dialog antara dua orang. Yang satu Allah berikan dia kekayaan berupa kebun yang luas dengan berbagai macam hasil-hasil panen. Sedangkan yang satunya dalam kondisi miskin. Namun yang satu menyombongkan dirinya kepada yang lainnya. Langsung saja, qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wadrib lahum, ya berikan kepada mereka, maksudnya kepada kaum musyrikin Quraisy, mathalan, perumpamaan, rajulaini, tentang dua orang, ja'alna li ahadihima, kami jadikan salah seorang di antara mereka, jannataini, memiliki dua kebun, min a'nabin, ya dua kebun berupa kebun-kebun a'nab, yaitu anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, kemudian kebun itu ya kami jadikan dikelilingi, ya kedua kebun itu dikelilingi dengan nakhl, ya kurma atau pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun itu ada zara', ya ada seperti sawah atau ladang. Kita baca di sini tafsir. Kalau dilihat dari tafsirnya Syekh Utsaimin, di sini beliau kok hanya sebatas membahas tentang dari sisi bahasa. Maka kita coba ambil dari tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaqulullahu ta'ala ba'da dzikril musyrikin al-mustakbirina an mujalasati du'afa wal masakin minal muslimin waftakharu 'alaihim bi amwalihim wa ahsabihim fadaraba lahum mathalan bi rajulaini ja'alallahu li ahadihima jannatain. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang kaum musyrikin yang menyombongkan diri mereka. Mereka nggak mau duduk bersama orang-orang miskin, nggak mau bermajelis dengan orang-orang yang punya kasta yang rendah, entah itu budak atau penggembala kambing. Ya, mereka nggak mau duduk bersama mereka. Ya, dan mereka menyombongkan harta mereka, menyombongkan kedudukan mereka. Maka setelah Allah menyebutkan itu semua di ayat-ayat sebelumnya, maka Allah memberikan percontohan, permisalan kepada mereka tentang kisah dua orang yang Allah jadikan salah seorang di antara dua orang ini memiliki jannatain, punya dua kebun. Ai bustanain min a'nabin mahfu fataini bin nakhli al muhdiqati fi jambatihima wa fi khilalihima zuru'. Dua kebun yang dalamnya itu kebun-kebun anggur. Ya, dua kebun ini dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, dan di tengah dua kebun ini ada ladang. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, ada dua kebun anggur. Dua kebun anggur ini dikelilingi sama pohon-pohon kurma, dan di tengah-tengah dua kebun ini ada ladang. Wa kullun minal asjari wazzuru' musmirun mukbilun fi ghayatil jud. Nah, dua kebun ini, ladang dan juga pohon-pohon kurma itu tumbuh subur, ya, berbuah semuanya. Nah, itu dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian lanjut ayat yang ke-32, 33 ya. Ya, ayat 33. Allah berfirman, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dua kebun itu atat ukulaha, mengeluarkan buah-buahnya. Seperti yang dikatakan tadi, kata Ibnu Katsir, dua-duanya itu subur. Ya, mengeluarkan buah-buah yang banyak. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak kekurangan sedikit pun buah-buahnya. Artinya tidak ada buah yang dolim. Apa maksudnya buah yang dolim itu? Ya rusak atau tidak sudah dikasih pupuk, sudah dirawat, tapi ternyata nggak mengeluarkan hasil. Itu disebut buah yang dolim buahnya. Ya, walam tadlim minhu syai'a. Kemudian wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami jadikan ada mata air yang mengalir di tengah-tengah kebun itu. Jadi sudah lengkap sudah. Kita punya kayak gini tinggal tidur di rumah sudah. Ya, lengkap luar biasa. Sak mata airnya dikasih. Kata beliau, walam yakul, ini dari segi bahasa lagi kita lewati. Walam tadlim minhu syai'a ay walam tanqus, ya, tidak berkurang dari hasil panennya. Kadang hasil panen itu kalau panen sekarang banyak hasilnya, terus kalau panen berikutnya hasilnya kurang, tapi ini tidak, ya, tidak berkurang sedikit pun panennya. Wa fajjarna khilalahuma nahara kana khilalul jannatain nahrun minal ma'i yajri biquwwah. Ya, di antara dua kebun itu ada sungai yang mengalir dengan sangat derasnya. Fakana fil jannataini kullu muqawwamatil hayah a'nab wa nakhil wa zara' thumma bainahuma hadzal nahril al-muqtarid. Sehingga kesimpulannya, dua kebun ini benar-benar memberikan kehidupan yang sangat luar biasa. Buah-buahnya ada, hasil ladangnya juga ada, kurmanya juga ada, yang itu merupakan makanan-makanan pokok. Ditambah lagi ada mata air yang mengalir, sungai yang mengalir di situ. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu thamar, ya, karena model kebunnya kayak gitu, maka tentu
dia menjadi orang yang banyak penghasilannya alias kaya raya. Di antara dua orang ini yang pemilik kebun tadi, dia ini orang yang kaya raya. Maka si kaya tadi, kita sebut si kaya, faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada kawannya, wa huwa yuhawiru, ketika bercakap-cakap atau berdialog. Apa kata yang kaya? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya daripada engkau, wa a'azzu nafara. Dan followersku, ya, nafar artinya orang-orangku, orang-orang yang ada di belakangku, maksudnya backinganku atau fansku, ya, orang-orang yang mengagumiku, itu lebih banyak daripada engkau. Ya, sedangkan kau tidak memiliki harta, tidak ada orang-orang yang kagum kepadamu. Tidak ada orang-orang yang menjadi followersmu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kana lahu thamar ay anna ahadar rajulain kana lahu thamarun ka'anna lahu thamarun zaidun 'alal jannataini aw thamarun katsirun minal jannatain. Tadi dikatakan wa kana lahu thamar. Ya, orang ini memiliki thamar. Thamar ini artinya hasil panen. Bisa jadi itu hasil panen dari dua kebun tadi. Atau bisa jadi dia punya hasil yang lain selain daripada dua kebun ini. Ya, wallahu a'lam. Maka faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru wa huma yatajadzabanil kalam. Kemudian dua orang ini terlibat dalam sebuah percakapan. Ya, kemudian dia mengatakan tadi, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dan lebih banyak pengikutnya daripada engkau. Iftakhara alaihi bisyai'ain. Kesimpulannya, si kaya ini menyombongkan diri dengan dua perkara. Ya, membangga-banggakan dua perkara. Yang pertama, bikathratil mal, membanggakan hartanya yang banyak. Dan yang kedua, al-ashirah wal qabilah, membanggakan ya pengikut atau membanggakan kabilah, ya sukunya dia ini lebih banyak daripada sukunya lawan bicaranya itu. Ya, atau bisa dipahami kalimat yang serupa, entah itu fansnya atau followersnya, ya, dan kalimat yang semisal. Faftakhara alaihi bil ghina wal hisab. Wal hasab. Maka dia membanggakan kekayaannya dan membanggakan strata sosialnya. Ya, membanggakan strata sosialnya, kedudukan sosialnya, sehingga dia ini sosok yang dihormati, ya, sosok yang dikagumi. Yaqulu dzalika iftikharan wa laisa tahaddusan bi ni'matillah bi dalilil uqubati allati hasalat alaihi. Dia mengucapkan seperti itu dalam rangka untuk menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya, bukan dalam rangka untuk menceritakan nikmat Allah. Ya, jadi beda tipis loh ya. Memang boleh seseorang menceritakan nikmat Allah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Tujuannya adalah niatnya menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka untuk membesarkan Allah. Jadi yang dipuji Allah, yang dibesarkan Allah, agar lawan bicara ini memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan memuji dirinya. Ya. Contoh misalnya Anda menceritakan atau saya menceritakan kepada Anda bahwasanya saya itu dulu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya, sekarang dulu saya orang yang kesusahan, untuk makan sehari-hari saja susah, untuk hidup sehari-hari saja susah. Saya harus ya banting ini, harus banting itu. Ngamuk maksudnya. Intinya saya dulu hidup susah. Ya, kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon kepada Allah, maka kemudian Allah berikan rizki kepada saya. Allah sekarang mudahkan ya hidup saya, Allah jadikan semua urusan saya menjadi mudah sejak saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah supaya nikmat Allah ini benar-benar dipuji sama orang yang saya ceritakan ini. Sehingga orang yang mendengar cerita saya itu, wah, luar biasa Allah ya.
Ya, sungguh baik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah benar-benar Maha memberi rizki. Allah benar-benar Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Tuh, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi kalau orang ini bukan dalam rangka untuk menceritakan nikmat agar dipuji Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi supaya yang dipuji siapa? Awake. Ya, supaya dia yang mendapatkan pujian. Ya, maka hati-hati, ada orang yang mungkin memamerkan nikmat-nikmat, kemudian kalau ditanya, "Oh enggak, ini kita dalam rangka mengamalkan." Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yo, Allah Maha tahu isi hatinya. Ya, apakah dalam rangka untuk menyombongkan supaya orang-orang memuji dia, ya, ataukah dalam rangka untuk menceritakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda takut, mending nggak usah cerita nikmat. Ya, kalau Anda misalnya khawatir, ya saya mau menceritakan nikmat tapi ternyata saya khawatir ini jatuh ke dalam perkara sombongan. Ya, memang niatnya saya untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tapi saya khawatir nanti terselip di dalamnya menyombongkan diri, maka lebih baik nggak usah. Nah, kalau gitu lebih baik tidak usah. Kecuali apabila memang dibutuhkan. Jadi secara asal nggak boleh seseorang itu menyombongkan dirinya. Karena apa yang mau kita sombongkan? Semua nikmat yang kita dapatkan dari siapa? Dari Allah. Ya, ilmu yang kita, apa yang kita sombongkan? Ilmu kita dari Allah Subhanahu wa taala, harta kita dari Allah Subhanahu wa taala, kekayaan kita dari Allah Azza wa Jalla. Secara asal itu kesombongan. Tapi kalau dibutuhkan maka boleh untuk menceritakan nikmat. Misalnya seorang suami, ya, suami istri. Istrinya mengatakan kepada suaminya, "Mas, kamu ini benar-benar tidak pernah sedikit pun berbuat baik kepadaku. Gara-gara permintaannya nggak dituruti." Dia mengatakan demikian. "Kau tidak pernah sedikit pun berbuat baik kepadaku." Maka ini adalah bentuk kekurangan ajaran istri kepada suami. Maka suami boleh mengingatkan istri. Ya, suami boleh mengingatkan istri supaya istri tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kufur terhadap nikmat atau kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Nabi SAW mengatakan, "Ra'aitun nar." Aku melihat neraka, uritun nar, aku ditampakkan neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah siapa? Wanita, perempuan. Kata Nabi, yakfurna, mereka kufur. Kata para sahabat, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, la, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Hatta idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kata Nabi, seandainya kalian berbuat baik kepada istri salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, kemudian dia melihat satu saja kekurangan darimu, maka wanita ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad. Aku tidak pernah melihat satu pun kebaikan pada dirimu. Ini dosa besar enggak? Dosa besar. Ya, suami sudah berbuat baik, tapi ternyata istrinya demikian. Maka diingatkan sama suaminya. Jangan. Ya, berapa banyak aku memberikan kebaikan kepadamu. Ya, kau sering tak kasih hadiah. Masa gara-gara saya ngasih hadiah sekali kepada ibu saya, kau sudah iri, ya sudah hasad, kemudian mengatakan kok saya nggak dibelikan juga mas, ya kok saya nggak diajak jalan-jalan juga, ya ibu saya padahal saya ajak jalan-jalan, mungkin cuman makan di sekitaran sini, sedangkan kau tak ajak jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini bukan mengungkit-ungkit kebaikan, bukan dalam rangka menyombongkan, tapi dalam rangka untuk mentahdir, memperingatkan. Nah, ini hukumnya boleh. Ya. Maka sekali lagi orang ini dia menceritakan itu semua kepada kawannya dalam rangka untuk menyombongkan dirinya. Kemudian ayat yang 35, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Diteruskan di ayat 36, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah
wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Baik, maka dia pun masuk ke dalam kebunnya. Orang yang sombong ini masuk ke dalam kebunnya. Wa huwa dhalimun li nafsi, dalam keadaan dia ini mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya karena kesombongannya itu tadi. Jadi sombong itu bukan malah menguntungkan dirinya, justru itu mendolimi dirinya sendiri. Qala, dia mengatakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dengan sombongnya dia mengatakan, aku yakin kebunku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, karena kebunku ini tiap tahun panen terus. Nggak mungkin kebunku ini layu, nggak mungkin kebunku ini dihabiskan sama hama, nggak mungkin kebunku ini rusak, nggak mungkin. Selama-lamanya kebunku ini akan kekal seperti ini. Dengan sombongnya dia mengatakan demikian. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan aku yakin kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah tegak kiamat itu. Wala irruditu ila rabbi, seandainya kelak kalau memang ada kiamat itu ya. Kalau memang ada kiamat itu dan aku dikembalikan kepada Allah, kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Tentu aku mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmatku sekarang ini. Nang dunia wae aku digawe koyo ngene. Ya kan? Di dunia saja aku diberikan nikmat luar biasa berupa kebun ini. Apalagi kalau memang akhirat itu ada, tentu Rabbku akan memberikan yang lebih baik daripada ini. Paham ya pola pikirnya ya? Ya, jadi pola pikir ya umum kebanyakan orang demikian. Orang kalau diberikan nikmat di dunia, maka otomatis katanya itu menjadi tanda Allah cinta sama dia. Ya, kalau orang diberikan nikmat di dunia ini, berarti dia berpikiran, oh Allah ini cinta sama saya. Makanya saya ini diberikan kekayaan yang luar biasa seperti ini. Berarti kalau Allah cinta sama saya, di dunia saja saya dapat kekayaan seperti ini, apalagi kalau nanti di akhirat. Ya, padahal nggak ada kelaziman orang diberi nikmat berarti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak nyambung. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila dia diuji oleh Allah dengan diberikan kemuliaan, diberikan kenikmatan, ya, maka dia mengatakan rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan aku ini. Tapi sebaliknya ketika Allah uji dia dengan Allah sempitkan rizkinya, Allah jadikan hidupnya susah, maka dia mengatakan Rabbi ahanan. Allah, Rabbku sedang menghinakan aku. Padahal nggak ada keharusan. Orang kaya pasti dicintai Allah, orang miskin pasti dibenci Allah. Gitu nggak konsepnya? Loh kok iya? Enggak. Ya, nggak ada keharusan. Ya, kecintaan Allah tidak dilihat dari harta. Ya. Terkadang orang kaya dicintai oleh Allah, tapi terkadang dibenci sama Allah. Sebaliknya orang miskin